Oke, halo semua. Untuk video kali ini saya mau tunjuk macam mana buat proper Windows Update. Saya percaya ramai yang tahu buat, tapi saya rasa masih ramai juga yang tidak tahu buat. Ini sekarang saya buat contoh. Saya reset satu komputer, satu laptop. Lepas itu kalau lepas reset terus dia akan jadi beginilah. Ini Windows 11 lah sebab sekarang kebanyakan kita pakai Windows 11 kan. Lepas saja kita install Windows ataupun sudah reset Windows, kita terus saja connect. Sama ada kita connect direct internet ataupun pakai wifi lah. Oke, lepas connect ke internet tadi, lepas tu kalau Windows 11 kita masuk setting lah. Setting ataupun type saya di sini. Windows Update tadi akan keluar tuh. Tapi dari setting pun boleh sama saja. Tengok dia sudah auto detect sendiri. Kalau saya klik di sini, nah dia akan auto detect. Kalau kita tengok sini, ini penting. Ini yang paling besar. Asal dia cakap cumulative update nih kan, ini yang paling besar. Ini untuk itu motherboard, yang lain-lain untuk security, dan yang lain tuh lagi akan datang tuh macam tuh audio apa semualah. Oke, step di sini basic step yang penting kita tahu kalau buat Windows Update kan. Kamu nampak nih complete. Dia bilang download dan install, dia cakap sini install. Kita boleh klik juga ini tapi paling bagus tunggu dia habis. Ini paling lambat. Kalau dia cakap cumulative update kan, dia besar nih. Asal dia yang ada nomor macam begini, ini yang paling penting. Sebab ini adalah update untuk operating system lah. Kalau kita tengok sini dia cakap version 2022H2, means ini yang latest punya lah. Lepas dia install ini dia akan, kalau ada update yang untuk tahun 2023 punya, dia akan tukar 23H2 tuh. Tapi biasa dia akan install yang version yang sepatutnya dulu, baru dia akan install yang baru lah. Ini memang akan ambil masalah. Biasanya dia tidak akan terus-terus tuh. Dia akan lepas kamu install Windows atau reset, dia update dulu yang version sepatutnya, lepas beberapa hari, 2-3 hari, 1 minggu begitu baru dia akan bagi yang paling latest punya. Dia tidak akan terus-terus tuh, oke? Cuman kamu cek update pun dia tidak akan bagi terus, biasa lah. Kecuali itu Windows sudah update yang paling latest, lepas itu kita cek update baru dia akan bagi. Tapi biasanya dia akan roll out lah, dia akan bagi notification juga. Buat Windows Update ambil masa lama tuh. Bergantung dengan sistem PC kamu dan juga speed internet. Speed internet dia tidak juga bilang terlampau ambil tuh efek lah. Tapi kalau terlampau slow pun tidak bagus juga. Ini memang lambat sebab dia install Windows tuh. Windows system. Kalau kamu punya internet laju, dia akan download laju lah. Kalau start saja dia begini kan, baru kita akan klik inilah, install. Jangan kita, kalau boleh yang tadi ada install dia bilang kan, boleh juga kita tekan satu-satu tuh, tapi kadang-kadang dia clash. Jadi kita tunggu yang paling sini atas lah. Setiap progress saya akan explain lah macam mana buat. Kalau kita nampak sini installing, pending install, complete, pending install, nanti saya akan explain ada satu lagi. Kalau tengah buat yang ini. Sini yang saya mau cakap. Kalau kamu nampak tadi dia pending restart, dia cakap pending restart. Sebab dia sudah install. Ini dia pending install, terus kalau kamu tengok paling atas, restart now udah bilang. Ini yang paling ramai orang buat silap. Dan inilah yang akan menyebabkan Windows Update itu tidak komplit dan komputer kamu akan blue screen ataupun terpaksa install balik Windows. Sebab kalau dia tengah install ataupun pending install, ini kenapa dia begini nih kan, sebab dia tidak install satu kali, dia akan satu-satu. Dia satu-satu, mana yang dia rasa penting dia akan satu-satu install. Tapi di atas ini kita boleh klik sudah restart. Kalau kita klik restart, sementara ini masih lagi installing dan pending install, kita akan stuck di satu screen yang dia akan loading saja. Means kita tidak nampak ini sistem. Kita nampak itu sistem yang mau shutdown, tapi dia tidak shutdown, dia lama di sana. Jadi ini jangan tekan. Tunggu siap semua, tunggu sama ada dia cakap completed ataupun pending restart. Tunggu semua nih, pending restart. Ini dia akan siap, dia akan jadi pending restart, ini dia akan install satu-satu. Sama ada dia akan letak completed ataupun dia akan letak pending restart. Jadi kita akan tunggu. Sementara kita tunggu tuh Windows Update siap, kita boleh tengok movie, kita boleh tengok YouTube,
kita boleh browsing internet lah, tapi lebih baik janganlah supaya itu proses Windows update lagi cepat. Tapi kalau kita boring boleh juga lah sementara tunggu. Itulah bergantung dengan komputer kamu. Kalau komputer kamu tuh laju, bolehlah sambil tengok YouTube, sambil tunggu dia siap ini Windows update. Tapi kalau kamu punya komputer itu atau laptop kamu tuh basic saja, lebih baik jangan kacau lah supaya proses installing dia lebih laju. Sebab kalau kita tengah browsing di sini dia sedang Windows update, memang lagi panjang tuh masalah. Ini bukan bilang sekejap nih lambat nih. Lagipun ini proses bukan satu kali. Lepas contoh lah ini sudah siap semua kan. Lepas itu ini sudah semua pending restart semua. Bila restart kan Windows kita perlu buat beberapa kali lagi untuk restart untuk kasih siap tuh Windows update. Nantilah saya akan tunjuk dalam video ini lah macam mana. Nah ini kita tutup lah supaya cepat ini proses. Satu lagi saya mau cakap. Ini installing nih kan macam tadi kalau kita nampak yang first kan 69, dia ambil masa dalam kadang-kadang mau 15 menit, 30 menit. Dia macam 69% saja, dia tidak pernah naik. Kenapa dia stuck di sana tuh? Dia buka itu installation bukan stuck, cuma dalam 69 tuh kan ada file yang besar untuk dia install. Jadi dia punya proses dia berhenti, nampak berhenti. Tapi kalau kita tunggu saja, tengok lama-lama dia dapat naik juga. Sekarang di 80%, nah tengok macam dia slow sudah balik, means oke, sini laju, means file-file di sini nih dia tidak besar lah untuk diinstall. Sini ada lambat sedikit, means file dalam 88% tuh dia besar. Yang file di sini sudah dia sampai file yang besar sedikit. Sistem yang besar. Oke. Means dia lompat lah, means dia yang lain-lain tuh cepat lah. Tengok dia akan pending restart. Lepas itu dia akan start install yang lain pula. Mana dia rasa yang penting tuh dia install yang itu, yang dia akan seterusnya. Nampak nih dia punya proses. Oke, kalau sudah sampai begini, dia sudah completed yang lain sama pending restart. Tiada sudah, means kita boleh restart sudah. Nah, sini pun yang paling penting kalau kita guna laptop, pastikan kita sambung itu charger supaya kita punya laptop tidak mati lah. Sebab bila proses installing tuh yang ini tuh kan, dia cakap sudah sedia di skip computer on, means mesti tidak mati. Kalau mati kan sama ada yang file installation tuh corrupt, lepas tu kita punya Windows tidak boleh masuk lah, means kita kena install balik tuh Windows. Oke, biasanya kalau macam begini kan kita kena manual check tuh. Kalau kita buka itu Windows Update kan kita tidak nampak, tapi kalau saya klik dia, cek po Windows Update, dia akan keluar tuh semua Windows Update yang masih lagi PC baru kita nih ataupun komputer baru kita tuh, yang baru kita format atau baru kita beli. Ini adalah update-update yang masih lagi dia perlu untuk install lah. Sebenarnya masih banyak tuh kalau kita turun di sini. Sementara tuh kalau kita turun sini nampak nih advanced option. Kalau kita klik kan, kita boleh nampak Windows yang optional update. Ini means driver update, quality update, future update. Means ini yang kalau yang di sebelah sini kadang-kadang tidak detect, dia akan keluar di sini. Kita boleh nampak 0 available, means ini tiada sudah. Kalau kita nampak ada 9 available, 2 available, kita klik kan, dia akan keluar di sini. Jadi kita buat dia lah. Tapi pastikan yang ini nih kan selepas yang di sini. Selepas yang ini, semua yang penting di sini nih sudah update semua, baru kita masuk di sini, cek kalau ada available update, optional update, baru kita buat. So begitu saya tunggu buat Windows Update. Yang paling penting di sini kan itu sajalah proses dia. Oke, satu lagi yang last kali. Kalau kamu sudah siap semua, sudah buat Windows Update kan, kalau kamu tidak mau kena kacau dengan notification Windows Update, klik saja nih, lepas itu pause dia selama 5 minggu. So tidak kena kacau lah, sebab kamu sudah update yang paling latest kan. Oke, saya rasa itu saja, harap jelas lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dan komen di bawah. Oke, jumpa lagi, bye.